Hai semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Olala in New Zealand. Buat yang baru mampir, kenalan dulu, nama aku Lala. Aku orang Indonesia asli yang udah 5 tahun, mau 6 tahun nih tinggal di New Zealand. Jadi di channel aku ini, aku sering membagi informasi tentang New Zealand, tentang kehidupan sehari-hari, dan cara-cara, tips-tips. Jadi buat kamu yang mau kerja, mau tinggal, mau pindah, mau jalan-jalan, atau hanya holiday doang ke New Zealand yang pengen tahu tentang New Zealand, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, so hari ini aku mau bahas gimana cara update paspor kamu yang udah kadaluarsa atau bikin paspor baru buat baby kamu atau paspornya hilang atau rusak gitu ya. Gimana sih caranya? Nggak mungkin kan kalian balik ke Indonesia hanya untuk bikin paspor lagi ya kan? So, kita ada kedutaan Indonesia Embassy di New Zealand, yaitu pusat embassy-nya adalah di ibu kota New Zealand, yaitu di Wellington. Jadi, jadi ini adalah pengalaman aku juga, dan aku baru update paspor 3-4 bulan lalu, yaitu bulan Februari lalu. Kalau kalian lihat video aku yang road trip keliling North Island, nah itu sekalian aku update paspor juga ke New Zealand, Indonesia Embassy. So, syarat-syaratnya apa aja dan dokumen apa aja yang kalian butuhkan, kita langsung aja choose. Jadi yang pertama ketentuan umumnya yaitu paspor kalian hanya bisa diperbaharui ketika paspor kalian udah mau expire kurang lebih dari 6 bulan atau halamannya rusak atau hilang, itu baru bisa ya. Kedua, paspor yang bisa diperbarui itu hanya pada pemegang visa yang masih valid, yang kayak permanent visa atau working visa atau apalah yang masih valid. Tapi untuk visitor tidak bisa diperbaharui visa paspornya di New Zealand, yes. Yang ketiga, ini penting, kalian hanya bisa update paspor atau ganti paspor setelah kalian bikin appointment atau janji dulu sama embassy di Wellington. Jadi kalian bisa ditolak, nggak bisa kalian datang kucuk-kucuk langsung mau bikin, aku mau bikin update paspor mbak, mas gitu ya, no. Kalian bisa ditolak ya, jadi harus bikin appointment dulu. Kalian bisa bikin appointmentnya langsung di websitenya KBRI Indonesia di Wellington ya. Poin berikutnya yaitu prosedur. Ini sebenarnya kalian bisa baca semuanya, detailnya semua ada di websitenya KBRI Indonesia di Wellington. Nanti aku cari di bawah sini, aku tulis di bawah sini dan di deskripsi juga ya. Aku hanya kasih poin-poinnya aja. So, prosedur yang pertama, kalian wajib datang. Yes, this is the point yang kayak banget buat orang-orang Indonesia yang nggak tinggal di Wellington gitu ya. Kayak aku gini tinggal di Auckland, dan kalau kita mau update perbarui paspor kita harus pergi ke Wellington bun. Kita harus interview dan foto secara langsung dan diambil biometriknya secara langsung, yaitu sidik jari itu ya. So yes, PR banget buat orang-orang yang tidak tinggal di Wellington. OMG, sebenarnya susah banget untuk dapat slotnya. Nah, aku kemarin itu booking dari bulan Agustus 2023 dan baru dapat slotnya, bayangkan kapan? Februari 2024. Yes, selama itu lama banget. So, kalau kalian mau ada rencana untuk pergi ke luar negeri atau mau perbaharui paspor kalian aja, cepat-cepat booking sebelum paspor kalian expire deh pokoknya. Dan aku juga sempat deg-degan karena paspor aku sebenarnya udah expire dan aku nggak tahu apakah ini bisa di upgrade gitu sebelum 6 bulan sebelum expire banget atau sesudah expire. Aku rada bingung di situ, but everything's okay. Setelah kalian mendapatkan slot appointment dengan embassy, kalian harus dan kudu wajib datang di hari itu dan jam yang tepat itu saat kalian bikin appointmentnya yang udah di approve. Nah, kalau kalian gak datang, kalian akan di reschedule lagi, which is will take a lot of time. Mendingan kalian harus bener-bener pastiin tanggalnya, jamnya, berangkat dari kota kalian masing-masing. Jangan sampai telat, oke? Buat kalian yang tinggal di luar Wellington,
kesempatan kalian bisa jalan-jalan sekalian, road trip dari kota kalian ke Wellington. Itu seru banget deh. Dan proses dari semua yang aku dari nyampe sampai selesai di embassy itu sangat cepet banget. Cepet banget, interview juga cuma sekilas gitu. Dan foto satu-satu cepet banget. Itu sekitar 10-5 menit. Itu aja aku masih nunggu 2 orang sebelum aku gitu. Sebenarnya aku sempat deg-degan juga dan rada-rada nervous karena aku takut ada dokumen yang kurang dan aku harus balik lagi ke Auckland. Bayangin aja ya kan, kita udah road trip jam-jam, belasan jam dari Auckland ke Wellington dan udah ngeset semua itinerary dari kita gitu. So ini tips, ini disampaikan oleh petugas embassy-nya sendiri gitu ya. Pakai baju yang sopan, yang pantas, yang layak gitu ya, yang rapih lah intinya gitu. Jangan kalian ke embassy kayak mau ke pantai gitu kan. Bisa aja kalian akan ditolak. But I don't know, aku sempet nanya ke mbaknya gitu. Aduh aku lupa namanya ya. Baik banget mbaknya. Mbak, aku sebenarnya grogi dan deg-degan mau datang ke sini, takut ditolak, I don't know gitu kan. Takut dokumenku kurang atau apalah gitu ya. Terus mbaknya bilang, oh enggak, kamu dokumen kamu all good, semuanya udah detail dan semuanya lengkap, nggak perlu takut, dan kamu pakai baju rapi gitu. Banyak yang kesini juga kayak cuma pakai celana pendek, pakai sendal jepit. Nah itu sebenarnya kita juga kayak males gitu nerimanya gitu ya. Tapi bener juga sih, make sense, masa iya mau ke kedutaan pakai sendal jepit dan celana pendek ya kan, at least hargain lah gitu, yes. Ini kita ke langkah-langkah dan syarat-syaratnya. Langkah pertama yaitu persiapkan semua dokumen. Dokumennya apa aja? Yang pertama, paspor lama kamu. Terus fotokopi paspor lama. Formulir aplikasi yang udah kalian download di websitenya KBRI Indonesia di Wellington. Terus pas foto 2 lembar warna. Semuanya ada detail di situ, di website itu. Semua ada di sini, aku tulis di bawah sini dan aku tulis di deskripsi juga ya. Terus bukti alamat kamu di New Zealand, kayak misalnya kayak tagihan utilities atau surat bank atau apalah. Kalau aku kemarin pakai, karena aku di sini utilities semuanya semua dari pakai nama suami, jadi aku bingung juga cari di mana yang ada alamat UE gitu kan. So aku pakai surat dokter GP yang itu ada alamat aku yang udah pasti aku tinggal di sini. Pokoknya surat apa aja yang menyatakan kalian tinggal di alamat kalian gitu. Kemudian melakukan surat lapor diri. Sebenarnya lapor diri ini harus kalian lakukan ketika kalian nyampe di New Zealand ya, supaya menyatakan kalau kalian ini orang Indonesia, ada di New Zealand, tinggal di New Zealand di sini dan eksis gitu. But to be honest, aku nggak pernah lapor diri, OMG. Dan akhirnya baru bikin lapor diri ketika mau update paspor ini gitu. Semuanya ada di sini lagi. Kembali lagi ya, ada di websitenya. Fotokopi visa, akta kelahiran, KTP, KK, apalagi ya. Kalau nggak ada KK atau KTP, bawa SIM atau ijazah. Yes, aku bawa semuanya. Pokoknya aku bawa semuanya. Ya iyalah, ada yang potong rumput lagi. Kedengeran nggak tuh? Mesin tetangga potong rumput. Abaikan ya. Juga penting, jangan lupa bawa amplop kurir, amplop untuk mengirimkan paspor kamu yang udah jadi, dikirim lagi ke rumah kamu gitu. Jadi itu nggak langsung jadi di hari itu juga pas kalian update. So it will take 8 days, 8 sampai 10 hari kalau nggak salah. Terus itu akan dikirim ke alamat kamu. Makanya kamu bawa amplopnya yang udah ditulis alamat kamu. Contohnya kayak gini. Aku kasih contohnya like this. Terus nanti dikirim. Ini pengalaman juga sama orang yang aku ketemu pas waktu aku mau upload. Oke. So, jadi aku ketemu mbak-mbak sama mas-mas di sana juga yang sebelum aku. Jadi dia pas aku mau masuk, dia keluar gitu. Dan aku tanya, Mas, Mbak, everything okay? Kayak gimana tadi, lancar gak? Iya lancar, gampang kok, mbaknya enak dan asik gitu. But cuma satu hal yang aku ketinggalan dan aku lupa, itu adalah amplop. Yes, so dia harus keluar lagi dan pergi cari amplop. Dan itu
kedutaan embassy itu agak-agak jauh dari mana-mana gitu, nggak ada kayak toko-toko atau apa yang bisa langsung kayak warung gitu yang bisa beli amplop. So jangan lupa itu amplop penting. Oh, ada paket, ada kang pos. Wait, aku baru menerima paket. Yes. Taruh dulu di situ. Kemudian ada lagi yang namanya persyaratan khusus, yaitu untuk ini khusus untuk pemegang resident visa, permanent resident visa, yaitu mengisi formulir of denial of dual relations. Bah, what? Mengisi formulir of denial. Mengisi formulir denial of dual relationship, yang artinya kamu itu mendenial, berarti kamu tuh nggak akan merubah citizenship kamu atau kewarganegaraan kamu ke negara lain, Kiwi, atau ya mengganti warga negara lah ya. So kalian harus isi itu dan kalian harus mendapatkan surat itu yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Department of Internal Affairs, PR. Yes. Ini sih bikin sempat aku kayak rada bingung juga, ini di mana cari tanda tangan atau terbitan dari si Internal Affairs ini. OMG, apalah ini ya. Terus akhirnya aku Google dan itu sebenarnya kalian bisa dapetin tanda tangan itu sangat gampang banget, dan mereka biasanya ada di mall-mall, ada kayak di public facility gitu, ada tulisannya kok. Kalian search aja di Google. What is the name? Department of Internal Affairs near me gitu ya. Biasanya mereka ada di mall-mall kalau weekend, dan mereka ada kantornya sendiri di kayak public facility gitu, di community center. Nah, ini waktu aku ngantri untuk minta tanda tangan dan nunggu di situ. Ya itu lumayan lama aku nunggunya, sekitar ada kali sampai 1 jam, but it's okay, demi paspor baru. Yes. Jadi ketika semuanya udah siap, dokumen kalian udah siap, udah lengkap, booking appointmentnya semua udah di approve, jadi kalian udah siap untuk booking tiket buat kalian yang tinggal jauh dari Wellington. Udah deh, jadi kalian udah siap berangkat, ready to go, bikin paspor baru. Oke, udah deh, sampai sini aja video kali ini tentang cara upgrade, ganti paspor baru kalian. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang lagi cari-cari info gimana sih caranya mau upgrade visa paspor kalian, ya kan? Soalnya aku juga sempat waktu itu bingung cari-cari info yang jelas dan detail mengenai ini. Semoga ini bisa membantu ya teman-teman. Thank you so much for watching, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan klik lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Thank you, bye bye, terima kasih. Bye.